Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas akhir kami, yaitu penerapan data mining menggunakan aplikasi WK dengan metode Knife Bayes Classifier untuk rekomendasi membeli laptop. Baiklah, di sini kami kelompok 5 terdiri dari 3 orang, yaitu Tia Putri Ramadhani, Mitra Wahyuni, dan saya sendiri, Hendra Amaldi. Langsung saja, saya akan bacakan yang pertama. Pengertian data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu secara sederhana, dan penambangan atau penemuan informasi dengan mencari pola atau aturan tertentu dari sejumlah data yang besar. Algoritma Knife Bayes Classifier merupakan salah satu algoritma yang terdapat pada teknik klarifikasi. Metode Knife Bayes Classifier merupakan metode klasifikasi yang berdasarkan kepada teorema Bayes, sebuah teorema yang terkenal di dalam ilmu probabilitas. Adapun batasan masalah dalam pengujian ini adalah metode klarifikasi yang digunakan adalah Knife Bayes. Kedua, menggunakan tools WK. Tujuan dan manfaat. Adapun tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk penerapan data mining untuk rekomendasi membeli laptop. Manfaatnya yaitu dari pengujian ini adalah agar bisa mengetahui rekomendasi membeli laptop dengan teknik Knife Bayes Classifier. Klasifikasi metode. Yang pertama ada tools WK. WK adalah aplikasi data mining open source berbasis Java. Aplikasi ini dikembangkan pertama kali oleh Universitas Waikato di Selandia Baru sebelum menjadi bagian dari Pentaho. WK terdiri dari koleksi algoritma machine learning yang dapat digunakan untuk melakukan generalisasi atau formulasi dari sekumpulan data sampling. Yang kedua ada laptop. Laptop adalah komputer bergerak, bisa dipindahkan dengan mudah, yang berukuran relatif kecil dan ringan. Beratnya berkisar dari 1 sampai 6 kg, tergantung ukuran bahan dan dari spesifikasi laptop tersebut. Laptop dapat digunakan dalam lingkungan yang berbeda dari komputer. Proses perhitungan dengan metode Knife Bayes ini dilakukan untuk memperoleh rekomendasi membeli laptop berdasarkan umur, pendapatan, pekerjaan, rating kredit. Data ini digunakan untuk menentukan membeli laptop. Jumlah data yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 14 data. Seperti ini. Analisis data. Data rekomendasi membeli laptop terdiri dari umur, pendapatan, pekerjaan, rating kredit, dan klasifikasi. A. Umur merupakan variabel jenis umur yang dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu 30, 31, sampai 40, dan di atas 40. Yang B. Pendapatan merupakan variabel jenis pendapatan yang dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu tinggi, rendah, dan sedang. C. Pekerjaan merupakan variabel jenis pekerjaan yang dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yaitu PNS dan swasta. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Hubungan yang berbeda dari komputer. Proses perhitungan dengan metode Knife Bayes ini dilakukan untuk memperoleh rekomendasi membeli laptop berdasarkan umur, pendapatan, pekerjaan, rating kredit. Data ini digunakan untuk menentukan membeli laptop. Jumlah data yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 14 data. Seperti ini. Analisis data. Data rekomendasi membeli laptop terdiri dari umur, pendapatan, pekerjaan, rating kredit,
dan klasifikasi. A. Umur merupakan variabel jenis umur yang dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu 30, 31, sampai 40, dan di atas 40. Yang B. Pendapatan merupakan variabel jenis pendapatan yang dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu tinggi, rendah, dan sedang. C. Pekerjaan merupakan variabel jenis pekerjaan yang dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yaitu PNS dan swasta. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, saya Mitra Wahyuni, 2018-0272 akan melanjutkan penjelasan tentang rating kredit. Rating kredit merupakan variabel jenis rating kredit yang dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yaitu Fair dan Excellent. Klasifikasi beli laptop merupakan variabel jenis beli laptop yang dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yaitu iya dan tidak. Selanjutnya, perhitungan manual knife bias. Perhitungan manual knife bias dengan menggunakan dataset pada tabel data training. P versi P bagi jumlah data, C bagi kelas. Menghitung jumlah kelas, P Y sama dengan Y sama dengan 9/14. Jumlah data Y pada data training dibagi dengan jumlah keseluruhan data. P Y sama dengan tidak sama dengan 5/14. Jumlah data tidak pada data training dengan jumlah keseluruhan data. Selanjutnya, menghitung jumlah kasus yang sama dengan P umur sama dengan kecil dari sama dengan 30, Y sama dengan Y sama dengan 2/9 sama dengan hasilnya 0,22. P umur sama dengan kecil dari 30, Y sama dengan tidak sama dengan 3/5 sama dengan 0,6. P umur sama dengan 31, 40, Y sama dengan Y sama dengan 4/9, hasilnya sama dengan 0,4. P umur sama dengan 31, 40, Y sama dengan tidak sama dengan 0/5 sama dengan 0. P umur sama dengan besar dari 40, Y sama dengan Y sama dengan 3/9 sama dengan 0,33. P umur sama dengan besar dari 40, Y sama dengan tidak sama dengan 1/5 sama dengan 0,2. Selanjutnya, penjelasan tentang pendapatan. P sama dengan pendapatan sama dengan tinggi, Y sama dengan Y sama dengan 2/9 sama dengan 0,22. P pendapatan sama dengan tinggi, Y sama dengan tidak sama dengan 2/5 sama dengan 0,4. P pendapatan sama dengan sedang, Y sama dengan tidak sama dengan 2/5 sama dengan 0,4. Dan P pendapatan sama dengan rendah, Y sama dengan Y sama dengan 3/9 sama dengan 0,33. P pendapatan sama dengan rendah, Y sama dengan Y sama dengan 3/9 sama dengan 0,33. P pendapatan sama dengan rendah, Y sama dengan tidak sama dengan 1/5 sama dengan 0,2. Itu klasifikasi tentang pendapatan. Selanjutnya, pekerjaan. P pekerjaan sama dengan PNS, Y sama dengan Y sama dengan 3/9 sama dengan 0,33.
P. Pekerjaan sama dengan PNS, Y sama dengan tidak, sama dengan 3/5 sama dengan 0,6. P. Pekerja sama dengan swasta, Y sama dengan ya, sama dengan 6,9 sama dengan 0,67. P. Pekerjaan sama dengan swasta, Y sama dengan tidak, sama dengan 2,5 sama dengan 0,4. Selanjutnya tentang rating kredit. P. Rating kredit sama dengan fire, Y sama dengan ya, sama dengan 6,9 sama dengan 0,67. Selanjutnya, P rating kredit sama dengan fire, Y sama dengan tidak, sama dengan 2/5 sama dengan 0,4. Selanjutnya, P rating kredit sama dengan excellent, Y sama dengan ya, sama dengan 3/9 sama dengan 0,33. Dan yang terakhir, P rating kredit sama excellent, Y sama dengan tidak, sama dengan 3/5 sama dengan 0,6. Itulah tentang rating kredit. Dan selanjutnya, kalikan semua hasil variabel yang iya dan tidak. P sama dengan X C1 kali X C2. P sama dengan probabilitas kemunculan kelas CI dengan kondisi X. X sama dengan kejadian, CI sama dengan kelas yang tersedia. Jadi yang semua telah dicari tadi hasilnya, kemudian dikali lagi menjadi C1 sama dengan 0,22 kali 0,4 kali 0,33 kali 0,22 kali 0,44 kali 0,33 kali 0,33 kali 0,67 kali 0,67 kali 0,33 dan hasilnya 0,00014. Sedangkan yang C2 0,6 kali 0,0 2 kali 0 4 kali 0 4 kali 0 2 kali 0 6 kali 0 4 kali 0 4 kali 0 0,4 kali 0,6 sama dengan 0. Selanjutnya, bandingkan hasil kriteria pengerjaan kelas ya dengan tidak. Dari hasil di atas terlihat bahwa PX C1 besar dari PX C2. Nilai probabilitas tertinggi adalah pada kelas P ya. Maka kesimpulannya X1 adalah kriteria kelas ya. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian analisis di sini. Sebelum melakukan perhitungan melalui aplikasi WK Data Training dan data membeli laptop, kita harus melakukan perubahan format, yaitu dengan format CSV. Selanjutnya, kita akan melakukan reproses pada data training untuk memeriksa dan memperbaiki jika ada kesalahan cetak. Ini adalah tampilan awal aplikasi WK. Kemudian kita mengklik Explore. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita kita akan mengopen file. Kemudian nanti muncul atribut-atributnya. Di sini terdapat 5 atribut dengan perhitungannya dan ada diagramnya, bisa dilihat untuk kelas ya atau tidak. Ini sudah dijabarkan untuk setiap atributnya, dibagi menjadi beberapa tipe. Masih sama. Pada gambar di atas ini dijabarkan atribut pekerjaan dibedakan menjadi 2 tipe berdasarkan jumlah yang ada pada data training. Didapat PNS itu terdiri dari 6 orang,
dan swasta terdiri dari 8 orang. Kemudian didapatlah hasil dengan aplikasi WK, perhitungan dan aplikasi WK. Di sini instance-nya itu ada 14 data. Kemudian terdiri dari 5 atribut, yaitu umur, pendapatan, pekerjaan, rating kredit, dan kelas rekomendasi membeli laptop. Kemudian dilakukanlah perhitungan. Di sini didapat akuratannya 0,63. Selanjutnya di sini dilakukan korelasi classify intense, yaitu 12 data dan didapat hasilnya yaitu keakuratannya 85,7%. Kemudian di sini terdapat inkorelasi classified intense, yaitu 2. Kapas statistiknya 0,68%. Kemudian mean absolute error. Di sini sebenarnya sudah dilakukan perhitungan untuk confusion matrix-nya, yaitu di atas classified as A itu untuk tidak dan B itu untuk iya. Di gambar di atas dapat dilihat hasil presentasi akuratnya, yaitu presentasi akurasi banyak prediksi yang benar dibagi total banyaknya data dikali 100%. Sebelumnya didapat presentasi akurasi yaitu 9 dibagi 14 dikali 100% sama dengan 64,3%. Dengan menggunakan metode algoritma net-based classifier pada WK ini dengan data training, bahwa didapat total prediksi yang benar sebesar 85,7% dan kesalahan prediksi hanya sebesar 14,3%. Jadi langsung saja kesimpulan yang didapat, yaitu dengan melakukan suatu kegiatan sangat dibutuhkan sistem pengolahan data yang cepat dan akurat untuk mendukung kemajuan kinerja suatu perusahaan misalnya. Untuk itu penggunaan data mining menggunakan metode algoritma net-based classifier sangat berguna. Dari pembahasan di atas, penulis memperoleh beberapa kesimpulan, antara lain dengan menerapkan metode net-based classifier dapat mengklasifikasikan ya atau tidaknya membeli laptop berdasarkan beberapa faktor pendukung, yaitu salah satunya yang dapat dihitung dengan hasil presentasi dengan ya beli sebesar 64,3% dan tidak membeli sebesar 35,7%. Penerapan data mining menggunakan metode algoritma net-based ini sangat berguna untuk memprediksi membeli laptop. Baiklah, mungkin cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih.